Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kondes Mendes Tarot Tentang Hati dan Jiwa dimanapun berada. Apa kabar? Oke, semoga sahabat aku dimanapun berada selalu mendapatkan atau dalam keadaan baik-baik saja ya, selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Masih di general reading bersama Kondes ya. Di sini kita akan mencari tahu ya, di general reading tetap, kira-kira karma apa yang akan dia dapat ya bagi orang yang sudah menyakiti kamu. Oke, kita akan coba shuffle. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang kamu pertanyakan di sini. Jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala atau Sang Maha Pencipta ya. Oke, fokus ya. Kira-kira karma apa yang akan didapatkan bagi orang yang sudah menyakiti kamu atau membohongi kamu ya. Pasti menyakiti itu karena apa, dimulai dari membohongi seperti itu. Kita akan lihat karma dia yang akan dia terima, akan dia jalani. Kita fokus ya, fokuskan hati, pikiran, pandangan, tanpa mengurangi penghormatan tertinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Sang Maha Pemilik alam semesta, Sang Pemilik jawaban tertepat dan sama sempurna ya. Kartu tarot sebagai media prediksinya. Ini hanya sebagai clue, gambaran, atau antisipasi. Karma apa yang akan dia dapat bagi orang yang sudah membohongi dan menyakiti kamu. Dan shuffle-nya jangan lama-lama. Enggak ya sayang, kita ngikutin arus shufflean kartu ya. Ada the woods ya. Kisah putus nyambung, melelahkan sekali pastinya ya. Putus nyambung tanpa ending seperti itu. Itu pertama yang akan dia alamin ya. Dia disibukkan dengan pekerjaan, seperti alasan dia saat bersama kamu, alasannya lagi sibuk, lagi bekerja, atau lagi apapun itu, yang intinya itu membuat alasan agar tidak bisa untuk memberikan alasan kepada kamu agar tidak bisa memenuhi keinginan kamu seperti itu. Dan di sini ada beban tanggung jawab, jadi aku akan selalu menerima beban-beban itu, dimana dia pernah memperlakukan kamu seperti itu ya. Setiap diajak harus kamu yang ajak dulu, setiap diminta ini harus ada banyak alasan, yang inilah yang terlalu sibuk lah, dan itu nanti yang akan dia alami di saat menjalin hubungan dengan yang lain, dengan selain kamu, dimana dia juga akan melakukan sebuah atau diperlakukan yang sama seperti dia memperlakukan kamu. Dan ini berlaku terus menerus dengan segala hubungan, dengan yang ini, yang itu pun akan sama seperti ini kejadiannya. Juga akan banyak dimanipulasi buat kamu yang disakiti, dia memanipulasi kamu ya. Dia pun di sini nanti akan merasa dimanipulasi, bukan merasa tapi memang akan menerima karmanya, yaitu dimanipulasi, membayar apa yang seharusnya dia bayar karena sudah menyakiti atau membohongi kamu. Alih-alih cinta, alih-alih ya PHP-in pastinya ya, seperti itu. Ada beban yang dia akan pikul di sini karena dia akan merasa terhimpit oleh masalah, beban ya. Walaupun dia yakin di sini ya, yakin sekali loh di sini. Dan kamu pun, tapi begini ya, sekalipun dia sudah menyakiti, sekalipun dia sudah membohongi kamu, tetap berdoa yang terbaik untuk dia ya, karena semua akan berbalik pada diri kita ya kan. Dan dia akan selalu ditinggalkan cintanya, ditinggal cari cinta yang lain, seperti halnya kamu ya. Dibohongin, dimanipulasi, dibohongin, ternyata dekatnya sama kamu tapi hatinya sama yang lain. Itu yang akan dia rasakan nanti ya. Dia akan merasakan seperti kamu merasakan, bagaimana ya. Ini selalu ada di pikirannya, sangat mengganggu pikiran dia ya. Seperti halnya kamu berharap dia tulus, seperti halnya kamu yang tulus, ternyata tidak ya, tidak seperti yang kamu harapkan. Karena apa? Dia di sini lebih banyak mempermainkan karakter, banyak alasan,
sok sibuk, pura-pura sedih, pura-pura, intinya ya untuk memanipulasi kamu, ya, membohongi kamu. Karma apa yang akan dia terima tuh kan, dia jalani ya, dia akan menjalani seperti apa yang dia perlakukan dengan kamu. Tidak akan ada ketenangan, hubungan pun akan terjalin putus nyambung, dan dia pun akan kembali dimanipulasi oleh orang yang dekat sama dia atau yang dia tuju, seperti itu ya. Kalau beres pesan, sekalipun kamu disakitin, jangan pernah menaruh hal yang sama seperti dia menyakiti kamu ya. Artinya ya sudahlah, mungkin banyak hikmah atau banyak pembelajaran yang bisa kamu ambil dari hubungan dengan dia itu ya. Kalaupun tanpa kamu doakan, hukum alam itu pasti berlaku, hukum tebar tuai. Yang kita tanam pasti kita akan memetiknya, walaupun cepat ataupun lambat, baik cepat ataupun lambat, baik langsung dari orang itu atau dengan orang lain, tapi kita akan menerima apa yang kita perlakukan atau kita jalani selama hidup. Jadi baik-baik saja ya. Kita akan lihat klarifikasinya. Pura-pura cinta padahal kamu udah melakukan, pura-pura sayang. Kamu juga harus tahu bagaimana sih ciri-cirinya orang yang sok-sok pura-pura sayang, sok-sok pura-pura cinta, padahal nonsense, padahal bohong. Dia akan selalu merasa sendiri dalam hidupnya, selalu sendirian, tidak pernah banyak teman di sekitarnya, tapi dia ngerasa sendiri. Itu yang akan dia terima. Seperti kamu pasti ya, tebak-tebak pasti kamu ngerasa suka berhadapan dengan orang yang kamu pertanyakan ini, menangis ya kan, seperti punya pacar tapi nggak seperti punya pasangan seperti nggak punya pasangan. Dia datang kalau saat putus saja ya, seperti itu. Dia pun akan merasakan hal seperti itu. Intinya hukum tebar tuai ini akan tetap berlaku selama bumi atau dunia ini masih berputar, dan saya selalu akan merasa ragu-ragu terus, ragu-ragu dengan perasaan dia, ragu-ragu dengan hubungan yang dia jalin. Tidak ada ketenangan, selalu berpikir keras, selalu ragu-ragu dalam pikirannya, dalam perasaannya, dalam hatinya pun seperti itu. Jadi nggak tenang itu loh. Gimana rasanya? Seperti kamu rasakan, kamu pasti nggak tenang. Hubungan ini mau dibawa kemana ya? Kamu di PHP, tapi terkadang ini ya, yang bisa kamu ambil hikmah dari sebuah hubungan di mana kamu ditipu. Kalau kamu sudah menyadari, memang seharusnya kamu udah menghentikan aja hubungan itu, jangan pernah berlarut-larut atau kamu lanjutkan saja. Udahlah, selesaikan saja. Nggak indah bertahan sama orang seperti itu ya, seperti itu. Dia akan merasakan patah hati sama seperti yang kamu rasakan, patah hati, sedih sekali, menyakiti perasaan orang lain, pasti akan tersakiti dan merasa terbelenggu, merasa gelisah, merasa stres, depresi, pastinya seperti itu ya. Seperti halnya yang kamu rasakan. seperti itu ya. Dan di sini peluangnya itu banyak sekali, peluangnya itu besar sekali. Peluang untuk mengalami sebuah perjalanan atau pembayaran tentang sesuatu yang dia perlakukan dengan orang lain, bukan sama kamu saja mungkin ini kejadiannya, tapi dengan yang lain juga, akan menjadi sebuah beban buat dia. Walaupun dia menjalin sebuah hubungan itu akan putus nyambung, tapi tidak ada endingnya, dan dia akan merasa tertekan sekali ya, dan dia pun akan dimanipulasi. Semisal kamu yang dimanipulasi, pasti akan dibayar ya. Alam semesta tidak tinggal di diam, dimana dia akan merasa sendiri padahal banyak teman di sekitarnya, tapi dia merasa seperti sendiri seperti itu, dan selalu terjadi atau merasa ragu-ragu dalam hatinya, ragu-ragu dalam pemikirannya, dalam tindakan apapun itu, dan dia merasa sedih selalu, seperti patah hati. Bentar-bentar menjalin hubungan seperti ini juga. Berapa kali Des? Terlihatnya bisa sampai 3-4 kali ya, seperti dia memperlakukan kamu satu persatu, nanti dia akan membayarnya ya, seperti itu. Jadi hikmah di sini banyak buat kamu ambil ya. Jelek baik ada balasannya, jelek baik
ada urusan, ada yang akan meminta bayaran. Siapa itu Ndes? Alam semesta, ya. Dia akan merasa terbebani sepanjang hidupnya. Endingnya kapan? Pasti ada ending, tetapi ini sangat bagi dia memukul hati, memukul perasaannya, dan nanti di sini dia bisa introspeksi diri dan kemudian menjadi seseorang yang lebih baik. Ada peluang juga dia untuk menjadi lebih baik. Pesan Ndes buat yang menonton video ini, ya, seandainya ini adalah ranah kamu, lebih baik kamu ini loh, kalau orang Jawa bilang itu elek apik sama-sama membuka mulut, bicara baik bicara buruk sama-sama membuka mulut. Lebih baik kita keluarkan yang baik-baik saja. Yang kesan yang terlihat di sini ada seperti itu. Pesan yang sesungguhnya dari tebaran kartu di sini adalah seperti itu. Jangan kamu menyakiti agar kamu tidak disakiti, atau jangan pernah menebar keburukan kalau kamu tidak ingin memanen keburukan. Bicara baik buruk sama-sama membuka mulut. Lebih baik kita bicara yang baik-baik saja dan tetap positive thinking. Ya, kenapa orang positive thinking atau orang baik itu selalu disalahgunakan atau selalu dimanfaatkan? Itulah kebaikan, kebesaran seseorang yang positive thinking, yang baik itu tidak pernah menaruh curiga, sekalipun akan dijahati. Itu indah sekali buat sahabat aku semua. Aku udah cuma ngomong aja, tidak, kita harus benar-benar bisa menjadi seorang yang baik, karena dimana Allah sendiri pun menyukai orang-orang yang baik, menyukai orang-orang yang berjalan di jalan kebenaran. Itu adalah pakaian mereka. Yang suka mempermainkan, suka membohongi, suka menyakiti, itu pakaian mereka. Jangan kamu ambil untuk kamu pakai menyakiti orang, ya. Oke sahabat Ndes, semoga ini bisa bermanfaat buat kamu semua yang mempunyai pertanyaan. Kira-kira karma apa yang akan dia terima buat atau bagi orang yang sudah membohongi dan menyakiti kamu. Di sini tersirat ada energi Virgo, ya, ada energi Virgo, dan juga ada energi Sagittarius, ya. Ada juga energi Chariot atau Cancer, ya. Oke sahabat, sekarang Ndes akan shuffle pesan buat kamu, ya, yang mau nonton video ini. Disakiti itu sakit banget guys, ya, disakiti sakit, tapi kamu mampu, dan Tuhan tahu itu, dan Allah tahu itu. Makanya semua ini adalah jadikan pembelajaran. Hubungan seperti ini jadikan pembelajaran, jangan dijadikan kamu untuk menjadi seperti orang yang melakukan ini pada kamu. Jangan justru menjadikan kamu sebuah pelajaran yang membuat kamu meniru tingkah dia gitu, ya. Jadi ini lebih baik hikmahnya itu diambil yang positif saja, yaitu sebagai pembelajaran, ya, ambil hikmahnya seperti itu. Jadi kamu akan menjadi seorang yang ikhlas dan cintai apa segala sesuatu yang ada di dunia ini karena Allah atau karena Tuhan, bukan karena pengertian kamu sendiri. Jadilah orang yang lebih ikhlas. Ikhlas itu sulit, Janet, sulit sekali, ya. Makanya tanpa Allah kita nggak bisa ikhlas, ya. Oke, kita akan ambil 5 pesan buat yang mau menemukan video ini dan menontonnya. Oke, kita akan lihat pesan pertama. Mencintai dia adalah sebuah anugerah, betul kan? Pesannya justru pesannya tidak seperti mencaci maki gitu. Pesannya itu justru kita membuat sebuah kebaikan gitu, membuat sebuah kebaikan bahwa air susu dibalas air tuba itu tidak harus kita membalas air tuba gitu, ya. Jadi ya biarin aja dia jahat, aku tidak. Intinya begini, kamu baik, aku akan lebih baik. Kamu baik, kamu kurang baik, aku akan menjadi tetap baik. Kamu tidak baik sama aku tetap akan baik. Kalau kamu kurang ajar sama aku akan meninggalkan hubungan ini. Seperti itu. Lebih enaknya seperti itu, ya enggak? Tetap berjalan di rela kebenaran. Intinya seperti itu. Ya, jadi ini seperti sandungan itu, ya. Sandungan tapi yang bisa memberikan kita pembelajaran seperti itu. Sebut nama Tuhanmu saat gundah. Tutup pintu, tutup jendela, kunci pintu. Berdoalah, bermohonlah, dan katakan kepada Tuhanmu atau Allahmu, harus bagaimana aku ini, ya Allah, seperti itu, ya. Lepaskan dia, ya. Lepaskan dia. Pesan yang terakhir, dia emosian. Apakah benar dia emosian? Maybe yes, maybe no, hanya kalian yang merasakan karena kalian yang menjalani. Pesan dari Ndes apa, Ndes? Tetap optimis,
tetap berbaik sangka, tetap positive thinking, jangan overthinking. Biarlah mereka melukai kamu, tapi kamu jangan melukai dia. Lebih baik disakiti daripada menyakiti. Orang itu prinsip yang buat Gondes bagus ya. Kenapa? Kita akan lebih tenang ya. Kalau kita udah merasa udah mulai negatif thinking atau apalagi dendam, itu sesuatu yang sangat menyesatkan kita, dimana kita tidak akan merasa puas dengan hidup ini, kayak dikejar-kejar amarah saja, jadi emosional. Jangan sampai kita stroke gini untuk hal-hal kayak gini ya, enggak. Oke, sahabat Gondes, semoga ini bermanfaat, semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran ya. Ada kesalahan dalam Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa kamu, teknik sama sempurna Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkati. Amin.